Ustadz Haji Iskandar LC. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala Muhammadar rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Rasuluh. Amma ba'd. bersyukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang sangat bahagia ini kita dapat bersama-sama istighfar Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sekalian, sehingga semangat dan juga nilai perjuangan beliau bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Simpang Kiri, kemudian juga para dewan guru dan juga seluruh staf dan juga anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 1 Simpang Kiri yang saya banggakan. Jadi saya termasuk dulu perdana di Suku Salam, banyak belajar sama beliau karena beliau adalah kepala sekolah senior, mulai dari SMA Unggul berhasil anak-anak untuk tingkat nasional, alhamdulillah ya. Dan juga di sini saya lihat prestasi-prestasi SMA Negeri Simpang Kiri ini luar biasa juga, baik OSN ataupun OBA dan lainnya. Semoga selama kepemimpinan beliau ini semakin maju SMA 1 Negeri Simpang Kiri. Amin. Ya Allah. Anak-anak sedang ihtifal Maulid Nabi rahimakumullah. Jadi pada hari ini dimana kita mengenang kembali sejarah seorang manusia paripurna yang telah berhasil untuk membuka dan menguasai dunia dalam jangka waktu 23 tahun perjuangan. Di Makkah yaitu selama 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun. Di Makkah membina akidah dari akidah yang menyembah berhala, menyembah patung, bisa untuk memeluk agama Islam. Keberhasilan beliau yang pertama kali adalah yaitu beliau ini sudah merupakan gift dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil sudah dipersiapkan oleh Allah, sehingga ketika beliau mulai lahir sampai dewasa terjaga akhlakul karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika berumur 14 tahun, seorang yang masih duduk di bangku SMP sudah mampu memimpin Quraisy dan juga Arab sekitarnya, di mana pada waktu itu terjadi peperangan antara suku di Makkah karena terjadi banjir besar, Ka'bah hancur, kemudian batu Hajar Aswad lepas. Pada waktu itu suku Quraisy kamilah yang pantasnya untuk meletakkan Hajar Aswad, datang suku lain kamilah, sehingga
bertengkar pada waktu itu. Datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian musyawarah, siapa besok yang paling duluan masuk ke Masjidil Haram, dialah yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya kembali. Besok yang duluan bangun pagi-pagi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu disambut oleh kaumnya, oleh masyarakatnya pada waktu itu, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil semua kepala suku untuk memegang, yaitu kain tempat batu Hajar Aswad ini akan diletakkan di tempatnya. Semua kepala suku ikut andil mendapatkan bagian, sehingga beliau digelar dengan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala setelah beliau berumur 25 tahun, beliau adalah sebagai pembisnis, sebagai pedagang untuk membawa dagangan-dagangan dari Khadijah ke Palestina. Hebatnya Rasulullah SAW, Siti Khadijah ngepel kepada Rasul. Istilahnya kalau sekarang itu apa? Jatuh hati. Kalau istilah sekarang itu apa namanya? Mulai bersahabat lewat Twitter, lewat Facebook, lewat media lainnya. Jangan lupa di-follow. Jadi, tapi zaman dulu belum ada komunikasi, belum ada yaitu alat-alat. Namun pada waktu itu disampaikanlah bahwa Rasulullah SAW ini oleh yaitu pembantu dari Khadijah. Pada waktu itulah Rasulullah SAW menikah umur 25 tahun, istrinya berumur 40 tahun. Kalau dia mau enggak? Berapa? Jadi begitulah bagaimana kecilnya Rasulullah. Walaupun janda keluar, namun dapat gadis pinita umur 9 tahun. Aisyah radhiyallahu anhu, anaknya Abu Bakar Siddiq. Jadi Rasulullah itu kawin dengan janda duluan. Kalau kami gadis duluan, ini kan janda belum tahu kan. Kita baru satu atau dua, kan? Insya Allah cukup satu. Jadi kemarin Bapak sempat terpikir ya. Ketika dilakukan oleh Rasulullah, karena waktu sangat singkat, maka Bapak berpikir bagaimana gaya dakwahnya di depan anak muda-mudi ya. Jadi Ustaz ini menyesuaikan dengan keadaan Ustaz gaul berarti. Jadi tadi pagi kita lihatlah ada celana yang agak apa sedikit kan, inilah dipakai hari ini cocok dengan itu ya. Kemudian jangan lihat pada gayanya, lihatlah pada yaitu bagaimana penyampaian yang baik ambil, yang tidak baik itu adalah kekurangan dari saya. Bapak kepala sekolah rahimahullah dan juga seluruh dewan guru yang saya muliakan. Jadi inilah sebuah pendidikan karakter yang dibentuk oleh Rasulullah SAW menjadi manusia paripurna, al-adabu fawqal ilmi. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah tadi adalah adab akhlak itu di atas segala-galanya. Seandainya kalian sudah bisa menguasai segala ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, menguasai seluruh informatika dan sebagainya, namun yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yaitu orang-orang yang paling baik budi pekerti. Kata Rasulullah SAW, Inna akramakum wa akramakum manzilah yaumal qiyamah ahsunuhum khuluqa. Orang yang paling dekat dengan saya di hari kiamat, bukan orang kaya, bukan orang hebat, tetapi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Seorang
yaitu presiden berakhlak yang baik, seorang gubernur berakhlak yang baik, seorang bupati berakhlak yang baik, seorang siswa-siswi apalagi berakhlak yang baik, kunci sukses dunia akhirat. Anak-anak sedang jamaah rahmatullah, ketika beliau berumur 40 tahun, ketika itulah beliau diangkat menjadi rasul. Turun wahyu pertama di Buahi Irak. Siapa yang bisa baca ayatnya? Dalam surah apa? Al-Alaq. Coba bacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra anak semua. Luar biasa ya. Inilah yaitu dimulai dengan membaca. Allah tidak sebut dalam ayat sembah Allah, tapi Allah mulai dengan Iqra. Inilah ilmu literasi, ilmu membaca. Maka kalau kalian ingin sukses setelah berakhlak mulia, belajar dan belajar. Itulah salah satu dari jenjang kesuksesan. Sehingga baik dia itu SD, SMP, SMA, S1, S2, SD, S3, di situ adalah merupakan jenjang pendidikan yang mana kalian ini haruslah tanam cita-cita. Kalau kepala sekolah adalah S2, kalian harus S3, jangan jadi es krim. Kenapa es krim Ustaz? Dimakan habis. Karena kenapa? Manusia paripurna itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia yang baik. Menjadi guru adalah profesi yang mulia, yang mana sudah mengajar ribuan anak-anak. Itulah yang menjadi sebagai amal jariah seorang guru nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh guru meninggal dunia, boleh guru tidak lagi mengajar pensiun, tapi murid-muridnya selalu hidup dan ilmunya itu hidup sampai hari begitu juga yaitu seluruh lini kehidupan ini anak-anak sekalian. Tanamkan cita-cita kalian setinggi bintang di langit. Sehingga ketika Rasulullah SAW dipilih menjadi Rasul umur 40 tahun, turun ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang-orang yang lagi berselimut, bangun. Sehingga Rasulullah SAW kemarin digelar dengan Al-Amin, manusia yang paling paripurna, yang paling terpercaya. Lalu beliau naik di atas Jabal Qubis di Makkah pada waktu itu, karena belum ada mic, belum ada mikrofon, belum ada pengeras suara. Dia berdiri, kemudian dia panggil, Ya Ma'syar Quraisy, ijtami', wahai para kaum Quraisy, wahai suku-suku Arab, berkumpul semuanya di sini. Ketika itu berkumpullah semua. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai kaumku, wahai suku Quraisy, wahai suku yang lain-lainnya, percayakah kalian akan saya sampaikan bahwa ada kuda yang akan melompat dari balik gunung ini sekarang ini? Apa kata mereka? Kami tidak pernah ada, yaitu merasa kamu Muhammad itu seorang pembohong, percaya semuanya. Kemudian Nabi melanjutkan, ketika dilanjut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya adalah utusan Allah untuk memberi peringatan untuk azabnya Allah yang sangat pedih. Langsung berdiri Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa?
Mana Nabi ada 4 abu ya. Ada 4 abu zaman dulu ya. Abu Lahab, Abu Jahal ya. Siapa lagi? Abu Talib ya. Satu lagi itu apa namanya itu Abu Qatadah ya. Jadi semua abu-abu ini adalah gelar orang Arab. Orang Arab itu kalau kita panggil tidak memanggil nama, tetapi memanggil dengan abu. Misalnya kalau anaknya yaitu Juventus, namanya Abu Juventus. Ada yang nama Juventus ini? Ada. Real Madrid itu nama klub kan. Anak-anak rahimahullah. Jadi ketika itu abu-abu ini marah dia. Tabbanaka ya Muhammad. Alihata jama'ana. Celaka Muhammad. Untuk inikah kau kumpulkan kami di sini? Bodoh amat. Jadi begitulah. Siapa aja tak bodoh. Jadi begitu ketika dia membawa risalah dakwah, dia mulai dimarahi, mulai dicaci maki. Kemarin adalah orang paripurna, sekarang adalah orang yang dihina. Turunlah ayat yaitu surat apa turunlah? Surat Al-Lahab. Coba bacakan. Generasi Quran yang kece, yang ganteng, yang cantik-cantik, dia akan membangun generasi Nusantara nanti ke depan. Antara kalian ada yang jadi wali kota, yang jadi camat, yang jadi gubernur, yang juga menjadi kepala sekolah. Saya dulu anak-anak rahimahullah, zaman bapak dulu cita-citanya apa? Kepala sekolah tinggi-tinggi amat. Ya. Tamat sekolah apa? SD. Kenapa SD? Anak-anak rahimahullah pada zaman dulu itu sangat sulit. Ya. Sekolah pun jauh. Sehingga waktu itu ada guru SD setiap hari bapak melihat dulu. Kalau lewat kereta bapak itu dia memakai kap 70 pada zaman dulu. Gajinya 80.000 sebulan. Begitu lewat datang ke sekolah. Begitu nggak ada bapak pergi ke ladang. Cari apa itu uang ya, untuk jajan. Jadi suatu hari bapak lihat kemana guru ini nggak datang, bapak datang ke rumahnya, dia lagi menjalan. Ketika itu kenapa menjalan pak? Karena nggak cukup gaji, kecil. Jadi begitulah. Tapi alhamdulillah begitu. Lama-lama sekarang alhamdulillah sudah dinaikkan semuanya dari presiden ke presiden sampai sekarang sudah sejahtera alhamdulillah. 80.000 jadi guru itu. Honorer gajinya 200, lebih tinggi gaji guru honor dari PNS. Cita-cita bapak dulu jadi kepala sekolah. Tamat cuma SD, kemudian berangkatlah menuntut ilmu. Sampailah suatu hari Allah Subhanahu wa taala takdirkan di mana bisa sampai sekolah itu ke luar negeri, yaitu ke Mesir. Alhamdulillah. Karena cita-cita kalian pulang dari sana ditawarkan kepala sekolah pertama di Kapak Tua, kemudian di Kota Candi, ketiga kalinya di Subuh Salaman. Umur 45 tahun, cita-cita bapak selesai untuk di bidang pendidikan. Kenapa? Pergi bapak ke pesantren sana, sudah murid kami menjadi pimpinan pesantren. Pergi ke sana sudah jadi dosen. Pergi ke sana sudah jadi guru. Begitulah cepatnya, yaitu generasi ini anak-anak rahimahullah ya. Sehingga suatu hari ketika bapak membawa orang tua ke rumah sakit Zainal Abidin di Banda Aceh berobat, tiba-tiba ada seorang yaitu suster cantik. Bapak lihat begitu sampai ibu bapak ini diurusnya, didorongnya ke sana kemari, makanan diantar. Sampai 3 hari 3 malam, bapak mikir ini siapa? Apa nasi malah ada? Udah baper.
Apalagi masih kalau pulang dari musik, bukan kayak sekarang sudah hitam legam. Kalau dulu masih gaceng. Sekarang gaceng juga. Belum jadi amat ya. Jadi apa? Begitu selesai di rumah sakit, kemudian dia menyodorkan amplop kepada Bapak. Begitu Bapak lihat bahwa di situ saya Pak adalah murid Bapak dulu di IKES, yaitu Kota Jambi. Tahun 2008. Sekarang saya menjadi PNS di Rumah Sakit Zainal Abidin. Apa disitu tulisnya? Inilah gaji ketiga saya Pak. Saya cari-cari Bapak dapat. Sekarang saya lulus menjadi di sini. Inilah gaji pertama saya. Saya niat untuk Bapak. 2.700.000. Dikasih uang lagi. Ya. Jadi begitulah. Itu baru sisi manusia. Apalagi kita di sisi Allah Subhanahu wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan pangkat orang-orang yang beriman dan orang berilmu beberapa derajat. Maka ilmu itu adalah merupakan jalan kita untuk menuju menjadi manusia yang paripurna, manusia yang siap untuk menjadi pemimpin ke depannya, siap juga untuk menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Mau sukses anak-anak? Maka kuncinya adalah kun aliman. Jadilah orang yang berilmu. Au muta'aliman atau orang yang belajar. Au musmi'an atau yang gemar mendengar pendidikan. Sekarang sudah mudah seperti disampaikan oleh Bapak tadi ya. Kalian misalnya susah untuk menerjemahkan, mentranslate suatu bahasa misalnya. Bahasa Jepang susah kali. Coba buka di Google. Nah, itulah guru segala guru. Buka Google translate ada. Bahasa Arab juga bisa dibuka di Google apa ininya. Ya? Jadi itu adalah teknologi yang ada sama kalian itu jangan gunakan untuk hal yang negatif. Ini hanya lihat cewek cantik aja. Ya? Bukan artinya lihat cewek. Ya? Apalagi pahenol. Subhanallah. Bersikir pula ya. Jadi lihat cewek cantik. Ya? Jadi apa? Gunakan untuk yang bermanfaat. Nanti kalian jangan lupa buka itu TV Dakwah Ulama channel punya Bapak ya. Jangan lupa di subscribe, kemudian like and share. Jadi begitu zaman now ya. Jadi kita harus menguasai teknologi, menguasai ilmu pengetahuan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang mana kepemimpinannya itu sampai sekarang menjadi idola, menjadi contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi kata Nabi dalam sebuah hadis, yaitu ada nanti orang yang menjadi keluargaku, katanya. Sahabat berkata, ya Rasul, siapa keluargamu itu? Para nabi-nabi? Bukan. Kami para sahabat ini bukan. Kamu sahabat saya, bisa melihat saya, bisa mencintai saya. Tetapi akan datang di belakang hari nanti. Yu'minu bi wa lam yarani. Mereka beriman dengan saya meski tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Mereka adalah keluarga saya. Cuma kita perhatikan anak-anak rahimahullah. Kita ini lebih paripurna, lebih istimewa meletakkan Nabi, yaitu sebagai keluarga Nabi. Jadi bagaimana cara supaya kita dicintai Nabi? Man ahya sunnati kana ahabani wa man ahabani kana ma'ya fil jannah. Orang yang mencintai saya kata Nabi adalah orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi anak-anak rahimahullah? Sunnah Nabi adalah gemar untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari.
Jadi orang-orang yang cinta Nabi gemar untuk ke masjid. Jadi jangan nanti kalian pikir bahwa sahabat-sahabat Nabi itu orang tua enggak. Sahabat Nabi itu adalah orang kaya, kemudian juga ada orang miskin, ada juga yaitu pengusaha besar, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini anak-anak rahimahullah, suatu hari dia terlambat salat zuhur. Betul dipanggil oleh Nabi, ya Abdurrahman, ta'al, ya Abdurrahman kemari, ya Abdurrahman. Dia lagi menyelesaikan satu rakaat, dia masbuk salat zuhur seumur hidupnya sekali. Ketika itu dia datang, labbaika ya Rasulullah, berseri wajahnya. Begitu bahagia dia, karena biasanya orang-orang yang dipanggil Nabi itu akan diberi berita lebih gembira. Sehingga datang Abu Bakar Siddiq, kamu di surga, datang Umar, kamu di surga. Ada 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak demikian. Apa kata Nabi? Kamu Abdurrahman bin Auf 40 tahun terlambat masuk surga dari orang miskin dari sahabat Nabi. Pingsan, Bapak Ibu rahimahullah ya. Pingsan. Kadang-kadang kita pingsan itu kenapa? Karena join, ya kan? Ditinggalkan. Itu nggak kece rahimahullah ya. Jangan karena satu orang itu kita patah hati, apalagi patah tulang, jangan. Jadi hilang satu, ada sering. Patah tubuh, hilang berhenti. Nothing for love. Tidak ada waktu untuk bercinta. Jangan kalian begitu lagi sekolah lagi kemudian nanti apa video call, jangan. Belum waktunya. Nanti setelah kalian sukses, setelah menjadi yaitu S2, S3, kami sebagai yaitu guru-guru kepala sekolah ini bangga dengan prestasi-prestasi kalian. Tapi begitu kalian sudah ditangkap nanti sama WH, malu kamu, dicambuk lagi. Dicambuk lagi, nikahnya di mana? Ditangkap. Na'udzubillah. Jadi pikirkan anak-anak rahimahullah, yaitu tentang ilmu pengetahuan, pendidikan, ilmu agama. Maka alhamdulillah saya lihat kalian ini mungkin tamat dari sini bisa melanjutkan yaitu KITB. Bagaimana? Ada apa ya? Alhamdulillah ada kata Pak Presiden ya. Kemudian juga KUI, ke Turki anak-anak rahimahullah ya. Coba perhatikan demikian. Bapak dulu kuliahnya di mana? Di Mesir. Habis itu S2 di Malaysia. Kerja setahun di Singapura ya. Cuma bahasa Inggris anak-anak rahimahullah ya. Kalau Bapak tamat SD, bahasa Inggrisnya bisa sedikit-sedikit kan? My friend gitu kan. Jadi itulah apa namanya Rasulullah SAW. Ketika Abdurrahman bin Auf kembali kita ke laptop, ketika Abdurrahman bin Auf pingsan, nggak cuma 30 menit. Apa kata Nabi? Kamu jual hartamu itu ya Abdurrahman semua. Dan lalai kamu dengan harta, sibuk dengan harta, lalai dari melaksanakan perintah Allah. Terjadilah pacaklik di Madinah pada waktu itu, sehingga kurma-kurma pada busuk semuanya. Kemudian Abdurrahman punya uang bukan sedikit, bro. Ya, berapa uangnya? 70 triliun setengah, yaitu dari apa namanya itu APBN Indonesia. 70 triliun. Dia beli semua kurma-kurma busuk tadi dengan uang 70 triliun. Apa yang terjadi 6 bulan kemudian? Terjadilah wabah. Pada zaman dulu namanya wabah taun. Terjadi di mana? Terjadi yaitu di Irak, di Iran, di daerah lain-lain, ya. Sehingga
datanglah seorang ahli tip, ahli kedokteran. Apa kata ahli kedokteran? Obat penyakit taun adalah kurma busuk. Apa obatnya? Kurma busuk. Lalu pergi ditanya, di mana ada kurma busuk? Yang ada punya Abdurrahman bin Auf, ditawar dengan harga 700 triliun. Bukan 1 kali lipat dibalas Allah, tapi 700 kali dari 70 menjadi 700 T. Coba kalian bayangkan ya. Kita kadang-kadang begitu ada orang yang pakai Alfa ada sesuatu ini udah GR kan juga. Ini kalau 700 triliun uangnya, mobil nggak dikira lagi lah ya, bisa beli pesawat insya Allah ya. Begitulah kekayaannya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan ilmu perdagangan, dengan ilmu yaitu yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak-anak rahimahullah, orang-orang yang sukses masa depannya itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana walaupun kalian setinggi apapun jabatan, setinggi apapun titel, namun haruslah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita sudah menghadap Allah, semua hal, semua problem kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gara-gara dibalas apa namanya itu ini tidak dibalas WA ngambek. Ini ya sama mama, kenapa si Siti tidak makan-makan ngambek minum di kamar. Rupanya WA 3 hari nggak dibalas. Bocor. Lalu hari sama apa? Jadi baru kita itu rahimahullah. Jadi sebelum jadi dekat ya, kita tidak ada masalah, maka salatlah 2 rakaat. Kemudian menghadap Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kata Nabi tadi? Yang umat saya adalah yang paling dekat dengan saya di hari kiamat adalah paling baik akhlaknya. Kemudian bagaimana kita mencintai Nabi, harus banyak-banyak yaitu berselawat kepada Nabi. Sekarang mudah sekali, mau tidur nanti hidupkan selawat. Selawat yang ada di apa itu? Itu hidupkan anak-anak rahimahullah. Salatullah, 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 rasulullah. Jadi apa itu? Jadi itu tentang kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ngefans dengan Nabi, yaitu meniru, mencontoh sunnah-sunnah yang telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sunnah-sunnah Nabi itu? Bertemu kita dengan teman, baik kita kenal atau tidak kenal, yaitu salim. Kita melebarkan salam. Assalamualaikum itu sunnah Nabi. Dijawab waalaikumsalam. Ini kadang-kadang jumpa kawan lama, halo soy. Saking namanya kecil, lupa salam. Halo soy. Itu tidak. Tapi kita harus mengamalkan assalamualaikum dimanapun kita berada, baik kita kenal atau tidak kita kenal. Kemudian juga yaitu mendoakan teman kita dengan kebaikan. Dia kaya, dia pintar, dia cantik, dia manten. Doakan, jangan baper kita. Bos kaya ya. Jangan didoakan. Pada kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa mendoakan saudaranya dengan kebaikan, dia mendapatkan kebaikan, tidak mengurangi kebaikan mereka. Anak-anak yang Bapak banggakan, yang bahwa di dalam kehidupan kita ini adalah kita bagaimana meninggalkan yaitu kebaikan, sehingga kalian selama 3 tahun di SMA ini bisa meninggalkan yaitu
jasa, meninggalkan yaitu bekas yang baik sehingga kalian dikenal adalah anak yang baik. Nah, jadi bagaimana haruslah patuh pada guru, harus patuh pada guru. Kemudian juga haruslah berbakti kepada orang tua. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dekat dengan saya di hari kiamat adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Ini sama doinya baik banget. Tapi pas dia sama ibunya, nonyok, disuruh sama mama. Siti, berikan sama mama garam dulu. Lagi sibuk saya nak. Ulang baby. Jadi jadikanlah orang tua kita itu yaitu orang nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah menetapkan untuk menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Anak-anak sedang jamaah istighfar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu bergaullah dengan teman kita bil ma'ruf, dengan berakhlak mulia sehingga itu mati harimau meninggalkan belah, mati gajah meninggalkan jadi mati manusia meninggalkan nama sebulan itu subhanallah. Dan nanti kita tinggalkan nama yang jelek, maka menjadilah kita manusia yang terbaik, manusia yang sukses, sehingga menjadilah itu manusia yang bisa menjadi khalifah fil ardi, menjadi pemimpin di muka bumi Allah. Jadi inilah yang dapat sampaikan pada siang ini, pagi yang berbahagia ini dalam ceramah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saya dapat sampaikan di kurang maaf. Kalau ada yang salah dan janggal, terima kasih kepada Bapak Kapsedes SMA Negeri 1 yaitu Sumpah Kiri yang telah mengundang kami. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.